Selamat pagi Bu Sela. Pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan bersedia hadir di studio kami dalam acara Bincang-Bincang. Tema bincang-bincang kita kali ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu Sela, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Oke, sebelum kita mengetahui apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi, yang perlu kita pahami betul Mbak, ini adalah salah satu upaya dari Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini satu paket dengan kurikulum merdeka, artinya ini adalah inovasi yang terus terbarui gitu. Nah, apa pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya? Jadi kalau kita membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi, ini tidak lepas dari apa yang telah diutarakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Begini Mbak, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kata menuntun segala kodrat. Berarti kan ada indikasi perbedaan setiap individu atau setiap siswa. Nah, kita sebagai AMO bisa apa sih terhadap perbedaan-perbedaan itu? Hal apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satu caranya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, gitu. Jadi kesimpulannya Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu untuk mewadahi. Oke, lebih tepatnya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah satu tahapan belajar untuk mengakomodasi, mewadahi segala perbedaan siswa, gitu. Apa ini kali pertama Bu pembelajaran berdiferensiasi itu diadakan? Oke, kalau dibilang kali pertama tidak ya Mbak ya. Waktu itu pernah, tapi istilahnya saja yang berbeda. Kalau dulu dikenal dengan istilah pretest atau tes yang dilakukan di awal, di akhir ada yang namanya post test. Nah, sekarang istilahnya berganti, yaitu tes diagnostik. Nah, selain istilah, perbedaan ini juga ada di tahapannya. Kalau di tes diagnostik, selain kita lakukan tes, itu nanti ada kegiatan yang terakhir yaitu refleksi atau evaluasinya gitu. Kalau untuk proses, menurut Bu Sela, prosesnya itu seperti apa sih? Oke, proses pembelajaran berdiferensiasi, jadi karena tadi mewadahi, mengakomodasi segala perbedaan, berarti perbedaan apa sih gitu kan? Nah, perbedaan ini meliputi 3 hal. Siswa ini biasanya perbedaannya latar belakangnya, kemudian apa perbedaan minatnya. Jangankan minat dan latar belakang, kadang metode belajarnya aja beda-beda Mbak. Ada yang lebih cenderung ke kinestetik, ada lagi yang cenderung ke visual dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu nih, oh iya ternyata siswa itu memiliki perbedaan. Nah, hal apa sih, tahapan-tahapan apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan tes diagnostik. Jadi tes awal untuk mengetahui minatnya apa. Kemudian dia metode belajarnya seperti apa. Bedanya di mana begitu. Itu yang harus kita lakukan, yang harus kita gali, yang harus kita pahami karakter peserta didik kita. Nah, setelah kita lakukan tes diagnostik, setelah itu kita lakukan pemetaan. Oh, anak-anak yang suka minatnya ke olahraga, anaknya ini. Kemudian yang lebih minatnya ke seni, anak yang ini misalkan. Kita lakukan pemetaan. Setelah lakukan pemetaan, jangan lupa kita buat rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran itu kita harus mengacu pada hasil tes tadi, pada pemetaan tadi. Jadi rancangan itu terstruktur. Setelah kita buat rancangan, kita laksanakan, eksekusi. Nah, setelah kita eksekusi, kita amati. Kira-kira nanti dievaluasi dan refleksi, ini kira-kira pembelajaran sudah efektif belum ya? Kemudian sudah menimbulkan kebermaknaan pembelajaran belum ya? Sudah berhasil belum ya? Seperti itu. Jadi kalau kita sudah menjalankan tahapan-tahapan tersebut, otomatis kita juga mengacu pada 3 pembelajaran berdiferensiasi. Jadi diferensiasi itu dibagi 3 Pak. Ada berdiferensiasi konten, ada berdiferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, apa sih itu diferensiasi konten begitu? Jadi sebelum kita ke hal-hal sampai akhirnya dia menghasilkan suatu produk, kan pasti kita kalau pembelajaran kan ada target yang bisa dilihat gitu ya. Ada ibaratnya satu hal yang bisa memastikan anak tersebut sudah tuntas atau belum produk. Tapi sebelum ke arah situ, pastikan kita memiliki memberikan stimulus
atau semacam pemahaman-pemahaman melalui bahan pembelajaran. Nah, bahan pembelajaran atau konten tersebut ini harus mengacu pada tes diagnostik pemetaan tadi. Misalkan contoh ya Mbak ya, berdasarkan tes diagnostik tadi ada anak yang suka di visual. Berarti suka visual itu kan lebih cenderungnya ke gambar-gambar gitu kan, tampilan video. Berarti anak-anak tersebut kita harus menyediakan konten pembelajaran atau bahan pembelajaran yang sesuai dengan visual tersebut. Ternyata di kelompok B berbeda lagi nih. Dia lebih sukanya auditori yang hanya suara misalkan, lebih peka terhadap suara. Berarti kita pun harus menyediakan bahan atau konten pembelajaran yang sesuai dengan auditori gitu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya diferensiasi proses. Sama halnya dengan diferensiasi konten, pun proses kita harus bedakan setiap anak sesuai pemetaan tadi. Contohnya misalkan, berdasarkan hasil tes awal, ternyata ada yang kemampuan dasarnya di grade A misalkan. Ada lagi yang memang sudah high, misalkan sudah lebih tinggi pemahamannya. Itu di proses pembelajaran nanti harus dibedakan. Jangan kita memaksakan atau mengurangi yang sebenarnya sudah ada. Gitu. Nah, yang ketiga ada yang namanya diferensiasi produk. Ini adalah suatu hasil akhir. Artinya dapat dilihat, dapat kita nilai, dapat dijadikan tolak ukur sudah berhasil belum ya, begitu dari produk tersebut. Nah, produk pun harus mengacu pada tes tadi. Artinya misalkan saya ambil contoh ya Mbak, misalkan di pembelajaran saya nih di bahasa Indonesia, ada yang namanya teks prosedur. Nah, misalkan contoh ada kelompok A itu dia minatnya misalkan ke olahraga, metodenya kinestetik. Gimana caranya nih si teks prosedur ini itu bisa mengakomodasi si minat tadi, minat yang olahraga dan metode kinestetik, tapi digabungkan korelasi dengan si teks prosedur. Ternyata terlahirlah sebuah rancangan produk, yaitu mereka mempraktekkan misalkan syuting bola. Nah, berarti kan minat olahraganya terpenuhi, metode kinestetiknya terpenuhi, pun materi saya teks prosedurnya terpenuhi gitu. Nah, contoh misalkan ada lagi kelompok B, mereka lebih minatnya misalkan wirausaha, metodenya misalkan visual. Nah, terlahirlah sebuah konsep produk, berarti mereka harus membuat teks prosedurnya itu misalkan membuat tampilan video tentang cara membuat makanan atau cara membuat minuman misalkan. Berarti kan itu terwadahi, terakomodasi. Sebenarnya pada dasarnya, pada intinya pembelajaran berdiferensiasi itu menekankan pada kita melihat beberapa sudut pandang. Jadi tidak hanya terfokus pada pembelajaran yang berpusat pada guru lagi, tapi lebih kepada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa, kita melihat dari segala arah, mewadahi, sampai akhirnya tujuan pembelajaran bisa terpenuhi, mereka senang, bahagia, gitu. Itu aja Mbak. Oke. Terima kasih Ibu Sela atas informasi yang diberikan. Semoga Ibu Sela sehat selalu, agar kita bisa kembali bertemu, berbincang, memberikan informasi kepada orang banyak. Amin. Sekian ya. Oke. Terima kasih. Iya. Sekian pemirsa, bincang kita kali ini dengan Ibu Sela, guru dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak TK, alhamdulillah ya kita berjumpa kembali di hari ini di pelajaran
perbedaan. Jadi nanti kerja keras memahami perbedaan. Ada nggak sih bedanya melakukan dan membuat sesuatu? Bedanya di mananya? Kemudian yang kedua, jujur. Jadi nanti dalam mempresentasikan hasil produk kalian itu harus jujur. Ketiga yaitu tanggung jawab. Karena nanti ada yang namanya refleksi, ada evaluasi penilaian dan tindak lanjut. Jadi kalian harus bertanggung jawab. Anak-anak sampai di sini bisa dimengerti alur pembelajaran kita? Bisa dimengerti? Sebelum kita memasuki isi pembelajaran, saya mau tanya-tanya dulu nih, ya. Oke, Bu Sela mau tanya ke Jasmine. Betul Jasmine, teks yang Bu Sela langkah-langkah? Langkah-langkah apa nak? Langkah-langkah membuat dan melakukan sesuatu, Bu Sela. Betul, kalian masih ingat. Oke, anak-anak, silakan dibuka handphonenya. Ibu sudah kirimkan link ke grup kelas kalian, dibuka sekarang. Ya, ada linknya. Ya, link tersebut adalah link tes diagnostik. Ibu ulangi, link tersebut untuk mengukur pemetaan. Dan ibu juga mau mengetahui kira-kira nih produk kamu nanti arahnya metodenya apa. Coba sekarang dibuka linknya. Barusan ibu sudah melakukan tes diagnostik. Bisa kita lihat pemetaannya sudah masuk ke komputer ibu. Oke, kita lihat ya nak ya. Kemudian yang minat di seni, pilihan metodenya kinestetik nih. Ini anak-anak yang tadi memilih seni. Nah, ini nama anak-anak yang memilih bahasa, metodenya auditori. Ini nama anak-anak yang tadi tes diagnostik memilih wirausaha. Ya, lalu kaitannya apa Bu Sela? Setelah Bu Sela adakan pemetaan, kalian akan mengerjakan tugas atau menghasilkan satu produk. Produknya apa Bu Sela? Nih. Produknya ini. Jadi Bu Sela sesuaikan dengan minat dan metodenya dan dikaitkan dengan materi kita hari ini. Kalau kelompok 1 karena sukanya olahraga dan kinestetik, maka membuat atau mempresentasikan tahapan syuting bola basket. Sayang, sebelum kita membentuk kelompok sesuai tes diagnostik, ada yang ingin bertanya? Anissa, apa nak? Oh, Bu Sela, ini pertanyaan yang bagus. Apakah, apa tadi nak? Kok jadinya? Oke, Bu Sela, nanti kan kita presentasi. Apakah sebelum presentasi kita menyusun teks prosedurnya dulu? Ada nggak yang bisa jawab? Ayo silakan coba. Dari kalian? Ya, ada yang mau jawab nggak? Kira-kira perlu nggak ya? Perlu nggak ya? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ada yang mau menjawab? Perlu nggak sih kita membuat teksnya? Oke, silakan ya. Perlu nggak? Kenapa perlu? Oke, pinter. Bisa lah perlu, karena memang tahapannya membuat teksnya dulu sesuai struktur gitu ya nak ya. Nanti baru dipresentasikan. Good. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup ya nak ya? Oke, cukup. Kita bentuk kelompoknya dari sekarang. Ya. 1, 2, 3. Pagi ku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Anak-anak sebelum presentasi coba berdiri semuanya nak. Kita ice breathing sebentar biar lebih semangat. Yuk, udah semuanya berdiri. Pegang pundaknya, pundak masing-masing, buat tangannya. Ya, pas goyang-goyang ya nak ya. 1, 2, 3, digoyang-goyang-goyang, digoyang-goyang-goyang. Lebih kencang lagi nak, digoyang-goyang-goyang, digoyang-goyang-goyang. Oke, terima kasih, jangan duduk dulu. Coba tepuk semangatnya dari Lana. 1, 2, 3.
Kaminda. Berikut adalah tes prosedur Kaminda. Tepuk tangan dulu untuk orang Pak. Wah, luar biasa pertanyaannya ya. Oke, seperti yang sudah Ibu katakan, setiap kelompok harus menilai kelompok lain, ya, yang sedang bertampil di depan. Oke, selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 1 menilai penampilan kelompok 4. Silakan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, nilai yang cukup tinggi, Nak. 94,5. Anak-anak, selain kalian menilai, Ibu pun ikut menilai. Kalau berdasarkan catatan Bu Sela, kelompok 4 ini kan minatnya di wirausaha ya, Nak ya? Betul? Minatnya wirausaha, metodenya visual. Oke, yang Bu Sela nilai pertama, kekurangannya tadi alat dan bahan itu tidak dipisah ya, Nak ya? Jadi dicampur, betul? Digabungkan, harusnya biar lebih sistematis dipisah ya, Nak ya? Oke, selanjutnya yang kedua, kalau bahan itu langkahnya sudah sistematis sekali. Kan kalian itu metodenya visual ya? Ini luar biasa, Nak. Dari pengambilan gambarnya, teknik mengeditnya, pengambilan gambar dari jauh, itu luar biasa sekali. Ya, keren banget. Yang ilmunya ini bisa digelarkan ke teman-temannya yang lain, mengenai suatu bakat. Ya, jadi teknik pengambilan gambar sangat amat bagus kalau menurut Bu Sela. Ya, demikian terima kasih. Anak-anak kelompok 4 silakan duduk ke tempatnya masing-masing, ke kelompok kalian ya. Oke anak-anak, selanjutnya kelompok yang akan presentasi sekaligus kelompok terakhir yaitu kelompok 1. Tepuk tangannya anak-anak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan cara menilai. Berikut langkah-langkah yang kami lakukan. Pertama, berat. Kaki agak melebar. Satu kaki ke depan. Yang kedua, air. Mata melihat ke basket. Bola tidak boleh menutupi mata. Cara yang ketiga, cuci tangan, ambil ancang-ancang untuk melepaskan bola. Bentuk siku tangan 90 derajat untuk membuat daya dorong bola. Mata tetap fokus melihat ke basket. Dan yang keempat, pose. Proses setelah melihat yaitu tetap memasukkan jari untuk tetap lurus setelah melempar bola agar akurasi bola tetap terjaga dan dapat melaju ke arah ini. Selesai. Terima kasih.